Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utari Sanaba dengan NRP 11108111043 dari kelas 4D4 Elektronika B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada penggunaan forklift. Ya, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Latar belakang, yaitu perkembangan dunia industri manufaktur pada era globalisasi ini sangat pesat, seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga pada transportasi pergudangan untuk mengangkat barang ke tempat yang lainnya, maka diperlukan suatu transportasi yang dapat menghemat dan seefisien mungkin mengangkat barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Salah satu teknologi yang digunakan yaitu kendaraan forklift. Nah, forklift ini adalah alat yang memungkinkan seseorang untuk mengangkat dan menempatkan barang dengan beban yang berat dan besar, sehingga pekerjaan dalam pergudangan menjadi efisien dan efektif sehingga dapat menghemat biaya dari perusahaan. Namun, forklift ini memiliki resiko cedera atau kematian apabila operator forklift belum terlatih untuk menggunakan forklift, tidak mengerti cara mengoperasikan forklift, ataupun mengoperasikan forklift dengan sembarangan dan forklift yang dalam keadaan buruk atau sudah tua. Tujuan dan manfaatnya yang pertama yaitu bertujuan agar mahasiswa memahami ruang lingkup aplikasi dan penerapan K3 pada forklift. Sedangkan manfaatnya yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih pemikiran yang sistematis dalam menganalisa dan memecahkan suatu masalah. Selain itu diharapkan dapat berguna bagi kalangan akademik sebagai referensi kepustakaan yang nantinya dapat menjadi acuan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan K3 forklift. Untuk batasan masalahnya yaitu makalah ini atau penjelasan ini akan membahas masalah dengan lingkup K3 dalam bidang forklift dengan berbagai kriteria keselamatan beserta aturan-aturan yang mengatur tentang K3 bidang forklift dan upaya pencegahan kecelakaan kerja akibat forklift. Berikut merupakan peraturan-peraturan atau K3 yang berkaitan dengan forklift. Peraturan pertama yaitu UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Men 1985 tentang pesawat angkat angkut. Yang keempat yaitu Kepdirjen Nomor 4 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengujian lisensi keselamatan dan kesehatan kerja bagi personel K3 pesawat angkat dan angkut, pesawat tenaga dan produksi, pesawat uap, bejana tekanan, dan tangki timbun. Yang kelima yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 09 Men 7 2010 tentang operator dan petugas pesawat angkat dan angkut. Sehingga peraturan-peraturan ini yang menjadikan dasar dari K3 forklift yang perlu diterapkan oleh perusahaan. Berikut merupakan sebab-sebab kecelakaan pada forklift yang sering terjadi di lingkungan perusahaan atau lingkungan kerja. Yang pertama yaitu forklift ambruk saat mengangkut atau mengangkat beban dikarenakan jumlah beban yang diangkut melebihi kapasitas maksimum. Yang kedua yaitu beban terjatuh pada saat diangkut atau diangkat. Hal ini dikarenakan bebannya melebihi dari kuota maksimum atau ketinggiannya melebihi dari ketinggian maksimum yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu pekerja tertimpa beban yang diangkat akibat terjadinya kelebihan muatan sehingga beban jatuh dan dapat mengenai pekerja atau orang-orang yang berada di sekitar forklift. Yang selanjutnya yaitu pekerja terkena fork atau garpu yang berada di ujung forklift akibat pandangan dari operator yang tidak cukup untuk melihat ke arah depan. Berikut keselamatan kerja operator forklift untuk menghindari kecelakaan. Operator forklift yang profesional adalah operator yang telah mengikuti pelatihan dan memahami pengoperasian yang benar dan aman serta mengerti peraturan K3 khusus bidang kerja terkait.
Yang kedua yaitu sebelum mengoperasikan atau menghidupkan forklift, periksalah terlebih dahulu kondisi forklift Anda. Selanjutnya, melaporkan segera kelainan yang ditemukan pada atasan sebelum forklift dioperasikan. Apabila forklift sudah tua atau sudah tidak memenuhi standar, selanjutnya yaitu jangan melebihi beban angkat maksimum yang diperkenankan sesuai dengan plot chart pada forklift. Yang mana apabila beban yang diberikan melebihi dari beban angkat maksimum dari forklift menyebabkan beban menjadi tidak seimbang dan dapat menjatuhi orang-orang yang berada di sekitar forklift. Selanjutnya yaitu gunakan palet yang sesuai dengan besarnya atau volume beban yang akan diangkat. Dan posisikan beban seseimbang mungkin atau tidak miring kanan, tidak miring depan, atau ketinggiannya tidak melebihi ketinggian maksimum sehingga operator dapat melihat di depan akan ada rintangan seperti apa. Ya, berikut ini merupakan alat pelindung diri bagi operator forklift untuk menghindari beberapa kecelakaan kerja yang nantinya yang dapat terjadi. Yang pertama, operator diharapkan menggunakan helm pengaman. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepala dari cedera disebabkan kejatuhan barang atau benturan. Yang kedua, rompi pangan untuk mencegah kontak kecelakaan dengan pekerja. Yang selanjutnya yaitu sarung tangan untuk melindungi tangan dari cedera saat bekerja seperti luka, goresan, atau paparan bahan kimia. Nah, selanjutnya yaitu sepatu pengaman untuk melindungi dari kecelakaan kerja seperti terkena pecahan kaca, besi, atau pecahan yang membahayakan telapak kaki, ataupun seperti terkena reruntuhan dari beban yang diangkat oleh forklift. Nah, berikut data pendukung dari kecelakaan forklift yang terjadi di dunia kerja. Ini diambil oleh K3 luar negeri, yaitu jumlah kerja forklift setiap tahunnya. Sekitar 75 hingga 100 pekerja tewas setiap tahunnya akibat kecelakaan forklift. Dan sebanyak 42% kecelakaan yang diakibatkan bersifat fatal dan non-fatal, dan namun paling umum banyak kecelakaan disebabkan oleh beban melewati batas kendaraan yang persentasenya sampai 42%. Berikut merupakan presentasi dari kecelakaan fatal dan non-fatal yang disebabkan oleh forklift. Dan yang paling banyak yaitu karena non-roadway incident involving motor land vehicles. Berikut analisa dan pembahasan. Nah, penggunaan forklift untuk perusahaan memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dikarenakan itu dapat menghemat biaya dari proses distribusi di dalam gudang untuk mengangkat satu barang dari gudang satu ke gudang yang lainnya. Namun dari data yang telah ditampilkan dapat dilihat bahwa kecelakaan kerja akibat pengoperasian forklift yang salah dan tidak sesuai prosedur ini sangat tinggi, yaitu bisa sampai 42% dan 75-100 orang bisa meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan forklift yang diakibatkan oleh beberapa hal. Nah, jumlah kecelakaan yang terjadi tiap tahunnya terus berubah atau bersifat fluktuatif, yang mana pada umumnya disebabkan oleh jumlah dari barang yang diangkat lebih dari batas maksimal, ataupun tabrakan antara satu forklift dan forklift lainnya dikarenakan beban yang diangkat lebih tinggi maksimal sehingga pandangan dari operator forklift tidak dapat menjangkau pada jarak yang jauh. Nah, sehingga untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan yang pertama, batas berat maksimum yang telah ditetapkan oleh forklift yang sedang dipakai. Sehingga setiap operator forklift harus memahami betul berapa banyak atau berapa beban dan batas berat maksimum yang dapat diangkut oleh forklift yang akan dia gunakan. Yang selanjutnya yaitu posisi atau medan yang dilalui oleh forklift diusahakan tidak terlalu bergelombang dan tidak ada halangan atau gangguan benda keras lainnya. Karena apabila terdapat gangguan atau halangan di depan, maka dapat menyebabkan beban yang diangkat menjadi tidak seimbang dan jatuh mengenai operator ataupun mengenai orang yang berada di sekitar. Yang selanjutnya yaitu keadaan fisik forklift dan usia serta kondisi perangkat yang masih melekat di forklift tersebut. Semua perangkat ataupun kondisi forklift itu harus benar-benar dalam kondisi prima ataupun masih dapat digunakan dengan baik. Apabila sudah melebihi usia maksimal, maka perlu dilakukan repairing ataupun tidak perlu digunakan kembali. Selanjutnya yaitu posisi dan kondisi pada saat mengangkat beban yang menutupi pandangan.
dan kelengkapan keamanan yang ada pada forklift. Sehingga tinggi maksimum juga harus diperhatikan dan kelengkapan keamanan harus lengkap dan alat pelindung diri yang digunakan oleh operator juga harus lengkap. Untuk kesimpulannya yaitu pelaksanaan prosedur K3 merupakan sebuah langkah penting guna memastikan keselamatan dari pekerja itu sendiri maupun konsumen agar tidak timbul sebuah kerugian bagi salah satu pihak ataupun keduanya. Maka dari itu, penerapan K3 perlu diperhatikan dan disosialisasikan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan beberapa peraturan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk menciptakan ekosistem kerja yang baik dan adil bagi para pekerja maupun bagi pemilik perusahaan. Dan sarannya yaitu yang dapat diberikan penulis berdasarkan pembahasan ini adalah semua pihak baik itu badan usaha atau perusahaan maupun pegawai wajib mengikuti dan memahami K3 yang sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan masing-masing untuk menghindari kecelakaan kerja yang dapat terjadi di lingkungan kerja. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.